Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur ketahanan nasional, pembelaan negara, dan perdamaian dunia. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah sebuah konsep yang menitik beratkan pada kemampuan suatu negara dalam mempertahankan diri dari segala ancaman, baik itu ancaman internal maupun ancaman eksternal. Tujuan dari ketahanan nasional adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejarah ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Sebelumnya, bangsa Indonesia hanya menganut unsur kekuatan, yang mana unsur kekuatan ini pada dasarnya masuk ke dalam konsep ketahanan nasional. Namun pada masa itu konsep ketahanan nasional belum tercipta di negara Indonesia. Selanjutnya muncul pemikiran tentang konsep ketahanan nasional dari kalangan militer di SSKAD, yakni Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Pada masa itu merupakan masa di mana meluasnya pengaruh komunisme di berbagai negara, bahkan di berbagai daerah di Indonesia. Komunisme sendiri berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pada fenomena tersebut, kalangan militer Angkatan Darat melakukan penelitian terhadap fenomena tersebarnya komunisme di Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa tersebarnya komunisme di Indonesia akibat dari kurangnya kegigihan dan keuletan bangsa Indonesia dalam menghadapi ekspansi komunisme. Selanjutnya mereka semakin kuat pemikiran untuk membuat konsep ketahanan nasional setelah terjadinya gerakan G30 SPKI. Setelah berakhirnya masa tersebut, mereka berkeyakinan untuk membuat konsep dari ketahanan nasional. Selanjutnya, konsep ketahanan nasional ini dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Nah, di tangan Lemhanas, konsep ketahanan nasional ini mengalami kemajuan, yakni ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan, berupa pancagatra yang berisi ideologi, sosial, ekonomi, politik, dan militer. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwasannya konsep ketahanan nasional tidak serta-merta menjadi satu konsep yang dibuat dalam satu kali rancangan, tetapi banyak sekali terjadi perubahan atau perbaikan dari masa ke masa. Di makalah ini terhitung ada 3 kali perubahan konsep dari ketahanan nasional. Pada tahun pertama, yakni di tahun 1968, konsep ketahanan nasional hanya memuat unsur kekuatan. Nah, di tahun berikutnya, di tahun 1969, konsep ketahanan nasional telah diperbaharui, yakni menganut unsur keuletan dan daya tahan. Di tahun 1968 sampai 1969, konsep ketahanan nasional ini hanya berisi trigatra yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya. Sedangkan melakukan penyempurnaan di tahun 1972. Konsep ketahanan nasional telah diperbaharui, diperluas maknanya menjadi hakikat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, yang mana di tahun terakhir penyempurnaannya ini, konsep ketahanan nasional berisi astagatra, berupa pancagatra di tahun sebelumnya tadi, dan ditambah lagi dengan trigatra, sebagai penyempurnaan yang dipakaikan konsep ketahanan nasional hingga saat ini. Unsur-unsur ketahanan nasional yang diberi nama astagatra, yang terdiri dari trigatra dan pancagatra. Trigatra sendiri adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Sedangkan pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Mengenai pembelaan negara, pembelaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk mempertahankan kedaulatannya, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari negara berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Pembelaan negara bukan hanya tugas militer, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara sesuai dengan peran dengan kemampuannya masing-masing. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum pembelaan negara. Dasar hukum pembelaan negara, dasar hukum bela negara di Indonesia termaktub atau tercantum di dalam berbagai aturan perundang-undangan, khususnya di dalam UUD NKRI 1945, yang dimana pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta untuk upaya pertahanan dan keamanan. Sedangkan pada pasal 30 ayat 2 berbunyi tentang usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh TNI dan juga Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang mana kita bisa artikan bahwasanya TNI dan juga Polri atau yang sejenisnya bisa kita ibaratkan sebagai ujung tombak dari sebuah pembelaan negara, yang dimana masyarakat atau warga-warga sipil tersebut itu sebagai pendukung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pembelaan negara. Bentuk-bentuk pembelaan negara tidak selalu mengenai tentang secara fisik, bisa juga dari segi non fisik. Contoh dari segi fisik, kita ikut serta dalam contoh seperti ikut TNI atau Polri atau Brimob segala macam. Sedangkan dari segi non fisik kita bisa menyumbangkan melalui segi pemikiran atau mengenai strategi mengenai negara kita untuk melawan atau melakukan pembelaan terhadap negara lain. Terus mengenai pengabdian sesuai profesi seperti dokter, guru, dan lain-lain, yang dimana mereka semua itu menjalankan profesinya itu dengan betul-betul mengabdi. Yang selanjutnya itu mengenai kesiapan dan kerelaan. Kesiapan yang dimana kita sebagai warga sipil siap ikut serta berkontribusi dalam pembelaan negara. Sedangkan permasalahan kerelaan, kita sebagai warga negara rela dan ikhlas berjuang untuk negara atau tanah air kita sendiri. Yang selanjutnya itu adalah perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan dan teknik, pengobatan, diplomat, dan pengakhiran bentuk pertikaian. Selanjutnya itu ada Indonesia dalam perdamaian dunia, ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 bahwasanya itu berbunyi tentang bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan juga pri keadilan. Yang terakhir kita akan membahas mengenai Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia disebut sebagai sebuah negara yang memiliki peran penting dalam perdamaian dunia. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan menjadi negara penyumbang personel terbesar dengan posisi ke-12 dari 122 negara dengan total personel mencapai 2.764 personel. Indonesia telah berperan aktif dalam misi perdamaian di berbagai negara konflik tersebut. Selanjutnya mari kita simpulkan mengenai 3 pembahasan tersebut. Yang pertama itu adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional tadi itu terdiri dari unsur politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang saling mendukung untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara. Pembelaan negara meliputi upaya perlindungan terhadap kedaulatan dan integrasi negara dari ancaman internal dan eksternal.
Sedangkan perdamaian dunia bertujuan untuk menciptakan hubungan internasional yang harmonis melalui diplomasi dan penyelesaian konflik secara damai. Ketiga aspek ini saling berkaitan atau saling terhubung antara satu sama lain untuk menjaga keamanan negara dan menciptakan perdamaian global. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.